Drop it. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, coba Ibu cek kehadirannya dulu ya. Cica, hai Bu. Rahmawati Amir. Sri Megawati. Nur Indah Pratiwi. Ya, kayaknya semuanya sudah hadir. Baiklah, untuk memulai pelajaran, coba Nak Cica pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita saat ini bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, yakni membahas mengenai tema 7, subtema 2, dan hari ini bertepatan dengan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar lagi hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang setiap hari Senin kita nyanyikan, yaitu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, itu tadi lagu Indonesia Raya yang merupakan salah satu lagu nasionalisme. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari subtema 2, yang khususnya kita kan lebih menggali mengenai mata pelajaran PKN, yaitu mengenai keberagaman. Nah,
tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian, dan kita juga dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, lambang negara kita yaitu burung Garuda. Nah, di kaki burung Garuda terdapat pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, makna dari kata itu atau makna dari kalimat itu yaitu Indonesia memiliki beragam suku, budaya, agama, ras, dan banyak lagi, dan sangat bermacam-macam. Nah, tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mensyukuri seluruh keragaman tersebut karena semuanya berasal dari Tuhan. Seperti misalnya di dalam kelas kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan ada juga yang suku Bugis, suku Makassar, dan suku lain-lainnya. Tentunya kita harus saling menghargai sesama manusia. Nah, nilai-nilai luhur dari makna Bhinneka Tunggal Ika itu kita tidak perlu harus sama dengan teman-teman kita. Nah, di sini cara yang tepat yang kita lakukan yaitu harus mensyukuri perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut merupakan nikmat atau rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki gambar agama-agama yang ada di Indonesia, misalnya agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Konghucu, dan agama Buddha. Tentunya keenam agama ini telah diresmikan di Indonesia, resmi berada di Indonesia. Nah, keenam agama ini tersebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita, misalnya sebagai orang Islam, harus tetap menghargai teman kita yang beragama Hindu misalnya. Begitupun sebaliknya. Nah, anak-anak, begitupun dengan suku-suku di Indonesia. Kita di Indonesia memiliki banyak sekali suku. Namun di sini Ibu memberikan beberapa contoh suku di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa gambar suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya suku Batak dari Sumatera Utara, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Betawi dari Jakarta, suku Jawa dari Yogyakarta, dan banyak lagi suku lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita sebagai warga negara yang baik? Tentunya jika kita tidak saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia, kita tidak mau saling berbaur karena adanya perbedaan, maka hidup kita tidak akan tentram dan tidak akan damai.
kita akan selalu merasa individualistis atau selalu merasa sendiri dan tak bisa berbaur dengan orang-orang lain. Dan berarti kita harus selalu saling menjaga perbedaan tersebut. Nah, di sini Ibu memiliki lembar kerja, lembar tugas. Anak-anakku sekalian mengamati keberagaman di kelas. Nah, di sini ada tabel yang berisi nama temannya, kemudian identitas ciri khasnya yaitu warna kulit, bentuk rambut, ukuran tubuh, jenis kelamin, terus dicatat di kolom ini, dan begitu pun dengan suku dan agama. Nanti anak-anakku sekalian mengamati teman-teman, bertanya ke teman-temannya, kemudian mencatatnya di kolom ini, ya. Oke. Nah, kalau ada yang telah selesai, mungkin coba bisa naik ke atas untuk membacakan hasil pengamatannya. Sayang, Bu. Ya, silahkan Cica naik ke atas untuk membacakan hasil pengamatannya. Mengamati keberagaman di kelas. Nama teman tidak ada. Warna kulit kuning tangsat, bentuk rambut lurus, ukuran tubuh besar, jenis kelamin perempuan, suku Bugis, agama Islam. Ya, terima kasih Nak Cica. Nah, anak-anak, itu tadi yang dibacakan oleh Nak Cica merupakan salah satu contoh keberagaman itu, tapi di dalam dalam lingkup ruang kelas. Itu merupakan identitas teman-teman anak-anak sekalian. Nah, tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri karena perlu bantuan dari orang lain. Begitu pula di dalam lingkungan masyarakat. Tentunya jika kita hidup dengan orang lain, kita akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih damai. Nah, di sini di dalam kehidupan masyarakat, di lingkungan anak-anakku sekalian, perbedaan itu bisa membuat kita bersatu. Nah, misalnya contohnya di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, tentunya kita membutuhkan orang lain, seperti misalnya gotong royong, membersihkan got, membantu mengerjakan rumah. Nah, tentunya jika tidak ada persatuan di dalam kehidupan masyarakat, masyarakat tidak akan hidup damai dan tidak akan rukun di dalam suatu kelompok masyarakat. Mereka akan hidup sendiri-sendiri atau individualistik. Dan kerukunan dalam masyarakat juga pasti tidak akan tercapai karena kita hanya mengandalkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Nah, di sini sebelum pelajaran usai, Ibu memberikan satu tugas lagi untuk dikerjakan di rumah. Anak-anakku sekalian perlu mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anakku. Nah, di sini tabelnya itu nama kegiatan. Di sini anak-anakku menuliskan
kegiatan apa yang dilaksanakan dan waktunya kapan, terus tempatnya dilaksanakan di mana, dan bagaimana hasil dari kegiatan tersebut. Nah, anak-anakku menuliskan pekerjaannya di tabel ini, ya. Baiklah. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Anak lo bal, dasar ikan. Kurang ajar lo bil, dasar albino. Kan aja lo macam ribet. Ngaca, lo duluan yang mulai. Bapak. Bapak. Saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Selesai, kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Mulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Satu bangsa, satu bahasa. Nah, dari video tadi yang telah diputar, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai warga Indonesia, walaupun terdiri dari banyak sekali suku, bangsa, budaya, ras, agama, dan sebagainya, kita harus tetap dalam satu persatuan dan kesatuan, seperti kata semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, caranya yaitu dengan saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Begitu ya anak-anak? Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini yaitu kita harus tetap saling menjunjung rasa persatuan sesuai dengan semboyan kita, warga Indonesia, yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, caranya yaitu dengan saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Sudah mengerti anak-anak? Nah, sebelum pulang, coba dilihat dulu laci-lacinya. Mungkin atau ada sampah tadi dari proses pembelajaran kita, dibersihkan dulu ya nak. Nah, baik, mungkin kita dapat menutup pelajaran ini dengan berdoa. Silahkan Nak Cica memimpin doa untuk pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa sesuai dengan
agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum pulang, coba dilihat dulu laki-lakinya. Mungkin atau ada sampah tadi dari proses pembelajaran kita, dibersihkan dulu ya nak. Ya Bu. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan dilupa untuk dikerja ya. Pertemuan berikutnya Ibu akan periksa. Dan jangan lupa kalau pulang hati-hati di jalan dan bersalam ke orang tua. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.